Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore. Senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan sekalian. Sebelum saya memulai firman Tuhan pada malam hari ini, sore malam hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala. Dan terima kasih juga kepada setiap jemaat Tuhan atas setiap doa dan dukungan. Kemarin saudara sudah melihat beberapa tayangan dari KKR di Surabaya. Mujizat, puji Tuhan, ada beberapa orang yang mengalami kesembuhan. Dan saya mau saksikan bahwa perlindungan Tuhan nyata karena tepat pada kemarin malam di Surabaya lagi ada demo dan besar sekali demonya, saudara. Ada demo di tengah kota, juga ada banyak keramaian karena langkahnya bahan bakar untuk motor atau BBM. Ya, tapi saya percaya siapa yang di dalam Tuhan beroleh penyertaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Baik saudara, di masa-masa ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang saudara percaya bahwa masih ada pertolongan Tuhan, masih ada kebangkitan rohani. Malam hari saya akan membahas tentang kebangkitan rohani dan kita akan menilik kisah Raja Yosia di tengah bangsa yang murtad. Saudara, jadi kita malam hari ini akan menilik. Wah, apa itu menilik, saudara? Menilik itu kita akan menyelidiki, kita akan mendalami tentang kisah seorang raja, namanya Yosia, dan di mana dia berada di tengah bangsa yang murtad. Mungkin hari ini saudara berada di tengah keluarga yang murtad, atau mungkin saudara berada di dalam suatu lingkungan yang murtad, artinya ya ke gereja iya, tapi nggak percaya Tuhan. Ke gereja iya, tapi nggak percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Dan sebab itu mari kita lihat. Saudara, apa yang menarik tentang raja ini? Dia menjadi raja saat usianya 8 tahun, saudara. Boleh ditampilkan slide berikutnya. Jadi 8 tahun dia menjadi raja, kenapa? Karena orang tuanya dibunuh, raja sebelumnya dibunuh, saudara. Dan sehingga beliau naik tahta dalam usia yang sangat muda, 8 tahun. Nah, mari kita lihat saudara, saya mau bagi satu latar belakang bahwa kerajaan Israel itu pecah. Nanti kita bisa belajar sama-sama, Alkitab selalu relevan dengan hari ini. Ya, latar belakangnya adalah setelah wafatnya Salomo dan putranya yang namanya Rehabeam naik. Nah, di sini masalah nih. Apa masalahnya saudara? Israel, kerajaan Israel menjadi dua, pecah. Ada kerajaan utara yang namanya Israel, dan ada yang namanya kerajaan selatan yang namanya kerajaan Yehuda. Kita dapat melihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-12 dan 2 Tawarik 10 ayat yang ke-11. Lanjut. Ternyata kita mau belajar apa latar belakang perpecahan kerajaan Israel. Kita bisa melihat sama-sama. Salomo jatuh dalam dosa, saudara. Dia jatuh dalam dosa apa? Kenajisan dengan memiliki banyak wanita dan toleransi terhadap berhala. Jadi karena dia banyak menjalin hubungan dengan ribuan wanita, dengan ribuan perempuan, maka dia biarkan boleh bangun patung-patung berhala. Saudara, saya mau bilang, kalau dalam keluarga Anda membiarkan kenajisan itu terjadi, toleransi dengan dosa, maka jangan salahkan bisa yang buruk itu terjadi dalam keluarga Anda. Karena Anda biarkan ilah lain itu masuk, saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Salomo. Lalu apa lagi? Sibuk dengan perempuan, sibuk dengan nafsunya, sibuk dengan cinta, akhirnya ada konflik sosioekonomi. Ada kerja paksa di situ. Rakyatnya nggak sejahtera. Ada korve di situ. Ada tekanan dari massa, saudara. Tekanan dari rakyatnya sendiri, saudara. Padahal Salomo ini raja yang sangat super duper kaya. Bahkan bisa dikatakan manusia terkaya di muka bumi ini. Tapi ternyata tidak bisa menjamin rakyatnya hidup dengan makmur dan sejahtera. Dan yang ketiga, kebodohan putranya yaitu Rehabeam. Chaos di tengah rakyat dan bangsa Israel. Di sinilah mulai terjadi perpecahan. Kita lihat sama-sama. Perpecahan ini terjadi pada tahun 930 sebelum Masehi. Kerajaan Israel bersatu yang dimana rajanya Saul, Daud, lalu Salomo. Ya, dan terbagi menjadi kerajaan utara. Di mana kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria. Terdiri dari 10 suku. Saudara ingat bahwa Israel ada 12 suku. Betul? Dan Israel adalah keturunan dari, boleh bantu saya, siapa yang mempunyai 12 anak itu siapa saudara? Yakub. Ya. Nah saudara, raja pertamanya Yerobeam. Siapa Yerobeam? Yerobeam ini adalah orang yang dulu bekerja dengan Salomo atau anggota atau bawahannya Salomo. Saudara. Yerobeam ini. Karakteristiknya apa? Ternyata kerajaan yang di utara, penyembah berhala, hidup jahat di mata Tuhan. Anda bisa membuktikan dengan membaca Raja-Raja dan Tawarik. Silakan saudara buktikan, selalu dimulai dengan raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semua hampir rata-rata rajanya. Lanjut. Nah,
Kerajaan selatan yaitu Yehuda terdiri dari dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, dan raja pertamanya adalah Rehabeam. Dan karakteristiknya apa? Tetap setia, mayoritas hidup saleh, dan merupakan keturunan yang sahih daripada Daud. Kalau Yerobeam bukan keturunannya Daud. Jadi kita melihat ada satu masalah di sini. Nah saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda, kalau dibiarkan ya, sesuatu yang najis dibiarkan, perpecahan akan terjadi. Dan Anda tahu bagaimana kisah dua kerajaan ini. Pada akhirnya sama-sama hancur, saudara. Yang satu hancur kena Asyur, yang satu hancur kena Babilonia, saudara. Yang kerajaan yang kekal hanya kerajaan Allah, yang percaya boleh katakan amin. Kerajaan itu akan kekal kalau Yesus rajanya, saudara. Tapi kalau manusia rajanya, tidak ada yang abadi. Saudara boleh belajar sejarah. Romawi, Alexander the Great. Saudara boleh belajar, ada yang namanya Genghis Khan. Dia menaklukkan 40%, tetap runtuh. Gak bisa. Hanya kerajaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Dan kalau Yesus yang jadi raja, tentu kerajaan itu begitu kuatnya, saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Lanjut. Nah, pertobatan di tengah kemurtatan. Jadi ternyata kita melihat, saudara, 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Lihat ayat yang kedua. Ini yang saya rindu kita malam hari lakukan. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau saudara mau mengalami kebangkitan rohani, kalau saudara mengalami satu kebangkitan dalam keluarga Anda, dalam kepribadi Anda, kehidupan Anda, maka Anda tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nggak boleh toleransi, saudara. Saul toleransi, diperintahkan Tuhan apa, dia cuma kerjakan 50%. Dibilang ojo ngambil 5, kan cuma 50% Tuhan. Sama Tuhan kalau taat nggak boleh 50%, saudara. Harus 100%, yang mau 100% boleh katakan amin. Nah kita lihat lagi, saudara. Siapa sih Raja Yosia ini? Saudara nanti boleh membaca Alkitab saudara, membuka kembali Alkitab saudara dalam 2 Raja-Raja 22 sampai 23 dan 2 Tawarik 34 sampai 35. Dia menjadi raja saat usia 8 tahun. Dia hidup saleh tidak seperti ayahnya. Ayahnya namanya Raja Amon. Nggak salah hidupnya, saudara. Bahkan hidupnya, nanti kita akan lihat ya, bagaimana bobroknya kerajaan ini ketika dipimpin ayahnya. Dan Raja Manasye, kakeknya, nggak kalah bobroknya, saudara. Jahat dan penyembah berhala. Pada usia 26 tahun, ia memperbaiki bait Allah yang sempat terlantar. Oh, kalau saudara mendahulukan hadirat Tuhan, saudara akan melihat kisah Raja Yosia ini, saudara. Lanjut. Pertobatan di tengah kemurtatan. Ia mengoyakkan pakaian kerajaannya. Kenapa, saudara? Sebagai tanda menyesal dan berduka atas dosa bangsanya. Sebagai pemimpin tertinggi atas kerajaan Yehuda, dia tahu apa yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Dia buka itu, saudara. Dia koyakkan tandanya apa? Dia menyesal apa yang telah dilakukan oleh leluhurnya. Dan dia memulai sesuatu yang baru, saudara. Yang kedua, ia menghancurkan mezbah berhala. Kalau saudara mau melakukan kebangkitan rohani, saudara harus melakukan tindakan. Saya membahas lagi, ini isu yang saya suka bahas, rokok sekali lagi, saudara. Kemarin saya angkat lagi di sosial media. Kenapa nggak bahas gula? Kenapa nggak bahas tentang jeroan? Kenapa nggak bahas yang lain? Iya, kita bahas itu kok. Itu nggak akan luput dari pembahasan. Masalahnya kalau rokok merugikan yang lain, itu loh, saudara. Kalau rokok merugikan perokok pasif, itu masalahnya. Kalau saudara suka makan gula, saudara hanya merugikan diri sendiri. Kalau saudara suka makan jeroan, saudara merugikan diri sendiri. Tapi kalau rokok, yang di sebelah Anda itu kena dampaknya, itu masalahnya, saudara. Artinya jadi merugikan orang lain. Menyebarkan penyakit bagi yang lain. Main rame saya diskusi sampai ke pendapatan cukai lah, inilah, wah banyak lah. Saya senang diskusi, saudara. Bukan debat ya, diskusi. Maka kita perlu tindakan. Membuang semua benda-benda itu. Dan percaya hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yosia, memecat imam palsu dan peramal. Jadi pada saat itu orang senang datang dikit-dikit ke peramal. Nanti minggu depan saya gimana? Bukankah hari ini banyak orang suka datang ke nabi-nabi palsu? Tolong doakan saya. Nubuatan saya minggu depan apa? Hati-hati, saudara. Nubuat memang ada. Tapi lu buat-buat juga banyak hari ini. Kenapa sih saudara nggak doa sendiri ke Tuhan? Bukankah Tuhan bisa berbicara langsung kepada Anda? Daripada Anda datang kepada orang, tolong terawang saya apa? Uang kah? Dilihat diraba di terawang gitu, saudara. Saudara, uang ya? Di terawang.
Bukankah Tuhan secara langsung? Terus buat apa Tuhan Yesus di atas kayu salib? Sehingga bait tirai suci itu, tirai bait suci itu terbelah. Bukankah itu artinya saudara dan Tuhan langsung berhubungan melalui doa, saudara? Bukan saudara artinya bisa saat ini Tuhan bicara kepada saya. Masalahnya gini loh saudara. Saya percaya setiap kita itu tahu Tuhan. Saudara sepakat dengan saya, kita tahu Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan, amin. Tapi ada masalahnya nih, kita nggak takut sama Tuhan itu loh saudara. Itu masalahnya. Kalau kita takut akan Tuhan, nggak mungkin selingkuh. Kalau kita takut akan Tuhan, nggak mungkin mencuri. Kalau kita takut akan Tuhan, nggak mungkin menipu. Saya kasih fakta kepada saudara. Saya sekolah Alkitab di Singapura. Singapura itu adalah negara yang liberal. Jadi bukan mengutamakan agama. Free thinker, banyak ateis, bahkan ada agnostik. Tapi ketika saya ke toilet, saudara. Ketika saya ke toilet, HP saya ketinggalan di toilet. Saya mau ke MRT, saudara. Saya mau ke MRT. Terus saya teringat, HP saya ketinggalan. Saya lari ke toilet tempat di mana saya mohon maaf melakukan setoran di situ, saudara. Lalu saya sampai di sana, apa yang terjadi, saudara? Handphone saya masih ada. Saya tantang Anda, ini gereja. Harusnya ini tempat yang aman, betul? Jatuhkan uang 100.000, saudara keluar. Saudara kembali lagi 10 menit. Masih ada nggak? Ada ya, kita jamin. Ada yang mau sosial eksperimen? Malam khusus ibadahnya 1 ya. Mau buktikan ya, coba ya. Saya mau nanti ada satu volunteer yang jatuhkan uang 100, mungkin saudara nggak perlu angkat tangan, terus saudara cek nanti kasih saya, itu bisa jadi sampel penelitian. Tapi bisakah Anda pastikan 100%? Belum tentu. Padahal banyak orang yang ngakunya percaya Tuhan. Betul apa betul? Tapi nggak semua takut akan Tuhan, itu masalahnya. Jadi bangsa Israel itu tahu dia punya Tuhan. Dia punya Elohim, dia punya Adonai. Mereka percaya sama Tuhan, tapi nggak takut sama Tuhan. Makanya bikin berhala, makanya bikin peramal, makanya di situ nanti kita lihat sama-sama. Coba lihat poin yang keempat. Mohon maaf, ada tempat-tempat yang nggak layak atau di situ ada titik-titik di situ. Ada perjinahan di situ. Tahu Tuhan, mereka itu tahu Tuhan. Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir kok. Tapi masalahnya mereka nggak takut Tuhan. Ini juga jadi peringatan buat kita, saudara. Kita tahu Tuhan, kita percaya Tuhan, tapi belum tentu kita takut akan Tuhan. Iya, betul saudara. Saya mengulangi lagi. Saudara bisa kuat nonton Piala Dunia 90 menit. 1 pertandingan kan, 2 babak. Anda bisa kuat nonton film streaming, Anda bisa ke bioskop, nggak telat, Anda bisa nonton film episode per episode drama Korea, 2 jam, 3 jam, begadang Anda jabanin tuh, Anda lakukan. Tapi mengapa ya baca Alkitab semenit kok sulit saudara ya? Kenapa? Saya punya alasannya kenapa? Karena seringkali manusia cinta nonton, cinta film itu, cinta bioskop, cinta Piala Dunia. Sehingga mereka rela lakukan itu, saudara. Mereka nggak cinta firman Tuhan. Maka 1 menit pun susah buka, saudara. Tapi kalau saudara cinta firman Tuhan, siang dan malam saudara akan renungkan firman Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara percaya nggak Tuhan itu terlebih dahulu cinta sama kita? Buktinya apa, Pastor? 1 Yohanes 4. Engkau mengasihi karena aku terlebih dahulu mengasihi engkau. Kita lihat lagi, saudara. Jadi Yosia langsung menghancurkan semua yang najis itu. Peramal dipecat, tempat-tempat perjinahan diruntuhkan. Mengubur tulang belulang imam berhala di atas tempat penyembahan berhala. Tahukah saudara maksudnya apa? Supaya jadi najis sehingga mereka nggak lagi mau sembayangan di situ. Doa kepada berhala di situ. Karena berdoa menyembah hanya kepada Allah yang esa. Yang percaya boleh katakan amin. Dia Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan saudara oleh umatnya. Lalu apa lagi? Ini yang menarik. Menemukan kembali Taurat yang hilang. Saking bait Allah gak diurus. Saking lagi gak memikirkan firman. Gak memikirkan Taurat. Gak memikirkan sabda Allah. Terlalu asik dengan berhala. Tapi puji Tuhan, Yosia di tengah bangsa yang murtad, dia menemukan ada kemungkinan itu kitab ulangan sudah. Lanjut. Pertobatan di tengah kemurtatan. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Lanjut. Apa yang dia lakukan saudara? Dia merayakan
Paskah yang setelah sekian lama tidak pernah dilakukan oleh bangsa itu, saudara. Lihat, saudara. Kemudian Raja Yosia memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Saudara, Paskah bagi perjanjian lama itu mengingatkan mereka Pesach, Passover, keluar dari penjajahan atau perbudakan bangsa Mesir. Mereka sudah dilewatkan oleh Laut Merah oleh Tuhan melalui pekerjaan Tuhan melalui Musa, dibelah laut itu, saudara. Jadi mereka diingatkan dengan roti yang tidak beragi. Dan bagaimana mereka mengingat leluhur-leluhur mereka yang telah diluputkan dari Mesir, saudara. Seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini, lanjut. Lihat, saudara. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah. Kalau Anda sibuk dengan berhala, nanti saya akan bahas apa itu berhala modern. Dan inilah yang seringkali membuat kemunduran rohani. Karena sore hari saya rindu jemaat Yesus yang mengalami kebangkitan rohani. Maka kalau kebangkitan rohani itu terjadi, saudara, segala yang baik Tuhan akan limpahkan buat setiap kita. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah. Seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman Raja Israel dan Raja Yehuda. Jadi terlalu sibuk dengan berhala, terlalu sibuk dengan duniawi, dengan material, sampai mereka lupa menghadirkan Tuhan dalam bangsa mereka. Lanjut, ayat 23. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia. Jadi kurang lebih tahun umur 26 ya, karena 18 tahun. Jadi 8 tambah 18, 26. Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Yerusalem, rumah damai. Saudara, saya percaya siapa yang di dalam Tuhan pasti ada damai. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara boleh punya pergumulan, semua punya pergumulan, gak ada yang gak punya pergumulan. Pergumulan itu nanti kalau di rumah terakhir 2x1 itu selesai itu. Finish 2x1, kafling terakhir itu. Tapi selama kita masih hidup semua, pasti ada pergumulan. Dan siapa yang di dalam Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan. Lihat, saudara, ayat 24. Ini benar-benar murtad bangsa ini. Para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala, segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem. Lihat, saudara, ini yang Yosia lakukan. Dihapuskan. Jadi kalau saudara mau mengalami kebangkitan rohani di rumah saudara, jangan ada berhala di rumah saudara. Nanti saya akan tunjukkan apa itu berhala modern. Jadi berhala itu bukan bicara patung, ini zaman Israel ya, karena mereka suka bikin patung, saudara. Oleh Yosia dengan masuk menempati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Ini yang saya maksud. Saking lamanya bait Allah dianggurin, saking lamanya bait Allah nggak diurus, mungkin sudah banyak sarang laba-labanya, mungkin sudah bocor-bocor karena nggak pernah diurus. Di era Yosia ini, bait Allah kembali diurus dan ditemukan di situ kitab yang didapati oleh Imam Hilkia, saudara. Lanjut. Saudara, kematian Yosia. Yosia oleh Firaun Neko, Raja Mesir. Tapi kita lihat, saudara. Kalau kita kelak, kita semua pasti akan dipanggil Tuhan. Gak ada yang bisa luput dari panggilan Tuhan. Ya, kita gak bisa gak akan bisa melewati itu. Kita pasti semua dipanggil. Saudara mau dikenal apa nih? Ketika saudara berangkat, saudara mau dikenal apa? Seperti gajah mati meninggalkan gadingnya. Saudara mau dikenal apa? Yosia, lihat saudara. Dia dikenal apa? Sebelum Yosia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Dia melakukan Taurat, saudara. Ulangan berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dia lakukan itu, saudara. Sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Kalau Anda lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada perikop berikutnya, keturunannya, podo meneh koyok kakek saudara. Maka saudara, kalau saudara punya keturunan, saya tahu mungkin saudara sudah menyiapkan mungkin warisan dalam bentuk material. Tapi saya mau bilang, ada yang lebih penting, warisan iman saudara. Uang bisa habis, inflasi terus terjadi. Dulu uang 10.000 sama sekarang nilainya udah beda. Dulu bisa beli pentol sudah kenyang. Sekarang kurang lebih 20-30 ribu kalau makan bakso. Tapi warisan iman tidak akan tergerus oleh waktu, saudara. Warisan iman tidak akan pernah habis oleh waktu, saudara. Kenapa? Apa jaminannya? Karena Alkitab yang tulis, Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Saudara bangga menjadi orang yang percaya Yesus? Saudara bangga tidak?
Kalau bangga boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ternyata saudara, nama adalah doa. Siapa? Nama Yosia, artinya apa? Artinya saudara, Yosyahu. Arti namanya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang mendukung saudara. Saya kasih saran, kok saudara suka nama anak ya, kasih ada L-nya saudara. Karena L itu artinya ada Tuhan, ada Elohim di situ. Saya Yoel, nama saya ini berat saudara. Berat sekali saudara. Ya, termasuk badan saya juga berat. Ini bukan badan saudara, baju sirah saudara. Wah, ini senjata perlengkapan Allah ini ya. Jadi ada perisai, ini semua saya bawa semua perisainya. Nama saya ini berat. Yoel, Yahweh Elohim. Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Abot ini saudara. Ya. Jadi kalau saudara punya nama anak, kasih L supaya di situ ada Rafael, Daniel. Tapi tolong jangan ondel-ondel, itu nggak termasuk saudara ya. Itu nggak termasuk. Nanti datang goyang-goyang gini saudara ya. Nah sekarang, kalau saudara sudah tahu ada kebangkitan rohani, maka saudara harus tahu ada berhala yang menjatuhkan. Mari kita lihat bagian berhala yang menjatuhkan. Mari kita identifikasi. Sebetulnya doa saya itu jemaat Yesus menjadi jemaat yang dewasa. Kemarin saya di KKR saya bilang, saya bukan pendeta yang suka dicari saudara. Kalau mau sembuh cari pastor Yola. Yang nyembuhkan bukan saya. Yang nyembuhkan itu Tuhan Yesus. Saya ini loh, cuman kalau saya boleh bilang, saya ini loh, tulusnya Tuhan. Budaknya Tuhan saya ini. Saudara, seperti Paulus berkata, aku adalah hamba Tuhan. Kata hamba itu kan dulus itu kan artinya kan budaknya Tuhan. Orangnya Tuhan gitu. Tapi Tuhan yang berperkara. Saya bilang di Surabaya, saya rindu semua langsung kepada Tuhan Yesus. Saudara mau cari pendeta dimanapun, manusia saya manusia saudara. Sehebat-hebatnya pendeta, manusia masih manusia. Tapi dia Yesus Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas. Carilah dia, kejar hadiratnya. Ya saudara. Kita lihat, dengan identifikasi kita menjadi dewasa. Yang pertama, apa berhala modern? Uang dan materi. Wah, uang, cinta uang, sibuk kerja, lupa waktu untuk Tuhan. Saya banyak menemukan, ini realita di lapangan. Ngalami masalah keuangan, rajin ke gereja. Semua ibadah didatangi. Ibadah anak, lupa ini kan untuk anak-anak. Saya kan dulu juga anak-anak saya ini, boomer vintage gitu ya. Bayi vintage gitu. Berapa kan saya dulu juga bayi. Ibadah wanita ikut. Lu kan ini wanita. Lu saya kan juga suami dari wanita. Mas, digatuk-gatuk no ya. Semua. Tapi ketika sudah diberkati Tuhan, silakan perhatikan pola ini. Lihat saudara. Ketika sudah diberkati Tuhan. Pak, kok sudah tidak pernah ke gereja Pak? Oh sorry. Time is money. Time is money. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Itu namanya pola. Itu pola. Nanti lah sudah naik. Gak bisa ngontrol, cinta uang kaget ya. Gak pernah terima uang miliaran, kaget, dibelikan kan, ambles. Terus apa yang dilakukan? Cari Tuhan lagi. Jadi itu bukan nyari Tuhan, nyari cuan itu saudara. Tapi orang yang nyari Tuhan, senantiasa dia akan setia di dalam hadirat Tuhan. Diberkati dia tetap dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Loh saudara boleh kerja? Ya boleh tah. Alkitab mencatat. Kalau nggak kerja jangan makan, ditulis dalam Tesalonika. Kalau nggak kerja jangan makan. Tapi ingat saudara, bukan tangan saudara yang membuat kaya, tapi tangan Tuhan yang membuat kaya. Saya tulis dalam sosial media saya, percayalah bahwa setiap Tuhan memberikan berkat Anda, pasti ada berkat orang lain yang Tuhan titipkan buat Anda, berkati orang lain. Saya terima kasih kepada jemaat Tuhan kemarin yang di Buton sudah ditutup plafonnya. Saya terima kasih. Saya bangga, jemaat Yesus adalah jemaat yang tidak pelit. Dan siapa yang memberkati pekerjaan Tuhan, dia bukan Tuhan yang berhutang. Dia akan membalas berlipat kali ganda, saudara. Saya terima kasih, saudara. Anda telah melakukan firman Tuhan. Karena dalam Kisah Para Rasul ditulis, sebab Yesus mengajarkan, lebih baik memberi daripada menerima. Siapa yang melakukan firman Tuhan, janjinya digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, seringkali orang sibuk kerja lupa waktu. Bukan hanya dengan Tuhan, kadang-kadang dengan kesehatannya sendiri. Akhirnya uang yang dicari, yang banyak itu hanya untuk mengcover sakitnya dia di rumah sakit. Tapi hari ini saya berdoa, saudara diberkati Tuhan, saudara juga menikmati berkat Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua saudara, apa berhala modern? Approval orang lain.
Sayang sekali kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, Tuhan sudah tulis kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kalau Anda cari penilaian orang terus, cari penghargaan orang, tidak ada ujungnya, saudara. Serba salah. Gini salah, gitu salah. Kita kan gak hidup dari mulutnya orang. Kita kan gak hidup dengan mulutnya orang. Kita hidup dari apa perkataan firman Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Maka sebelum engkau lahir, Tuhan sudah mengasihi dan mengenal Anda. Jadi saudara gak perlu cari approval orang lain. Ini lihat saudara, Tuhan sudah menerima kita padahal, namun seringkali tetap mencari penerimaan dari orang lain. Saudara, saya mau bilang di atas langit masih ada langit, saudara. Apa? Mau kelihatan kaya kah? Kemarin saya, puji Tuhan, saya diundang salah satu bank di Kota Malang. Saya melayani di sana. Saya bilang, yang old money gimana modelnya? Ada nggak kira-kira pakai yang berkilau-bilau? Nggak ada. Old money itu ya, katoan endek, sendal jepit, kutungan. Mereka tidak perlu validasi dari orang kalau mereka orang kaya, saudara. Wah, hari ini banyak orang jatuh miskin karena kepengen terlihat kaya. Saudara, Tuhan sudah terima kita apa adanya. Saudara harus punya citra diri yang bagus. Tuhan menerima kita apa adanya. Yang percaya boleh katakan amin. Yang ketiga, saudara, karir dan prestasi. Seringkali saudara kejar, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi dan tidak dengan cara Tuhan. Pertanyaannya, boleh ekspansi bisnis gak? Boleh. Ada tapinya, ada komanya. Tapi dengan tuntunan Tuhan. Kalau tanpa tuntunan Tuhan, saudara, jangan salahkan kalau terjadi kegagalan. Karena apa? Saudara ekspansi dengan nafsu daging, bukan dengan tuntunan Tuhan. Karena kalau dengan tuntunan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Yang percaya boleh katakan amin. Ada lagunya ya. Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Indomie seleraku. Lapar saudara ya. Saudara, harus semua itu jalan sama Tuhan. Jalan bersama Tuhan Yesus manise. Selalu manise. Terus kok jalan sendiri gak bisa? Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Dalam segala sesuatu, minta pimpinan Tuhan. Tuhan kita itu gandeng gini loh saudara. Dia bukan di depan kita, dia di sebelah kita, gandeng kita. Dia tidak akan biarkan kita terjatuh, kecuali kalau kita lepas gandengannya. Yaitu tadi, sudah gak lagi mau berdoa, sudah lagi gak mau dekat sama Tuhan. Saudara pernah gak ngalami begini saudara? Saudara ngalami fase starstruck, pernah dengar gak? Atau crushing, itu gini, kayak kadung mau ngejar orang pacaran itu rasanya kayak, wah, gunungku daki, lautku lewati, pret gitu saudara ya. Alah, temenan dah gitu. Bener gak? Itu namanya starstruck. Saat saudara ada kasih mula-mula, ada first love, saudara kayak giat gitu baca Alkitab. Tapi saudara akhirnya mengalami nanti satu fase, aduh kok capek ya, sibuk kerja, aduh udah gak sempat lagi baca Alkitab. Tapi ada satu titik nanti Tuhan ketuk hati saudara. Ayo nak, balik nak. Terus saudara nanti tiba-tiba air mata mengalir. Tuhan, aku kembali kepada cinta mula-mula. Pernah ngalami itu enggak? Ya itulah pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Lanjut lagi yang keempat. Teknologi dan gawai. Saya senang loh saudara. Boleh kasih tepuk tangan. Gak ada yang main HP. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu ada pemimpin agama yang lagi rame kalau saudara main thread. Gara-gara waktu di depan mimbar ngapain saudara? Main HP. Ngikuti gak berita itu? Rame itu saudara. Tapi saya bersyukur. Ayo lagi loh saudara. Dengar khotbah ini gak lama. Kita ini termasuk khotbahnya singkat. Maksimal 40 menit. Main HP masih bisa nanti. Kecuali kalau nyatet silakan. Nanti kalau mau main HP. Kita berikan hati kita menjadi tanah yang gembur. Kenapa sih tanah yang gembur? Tanah gembur itu gini loh. Saudara ngelempar benih. Pasti jadi buah itu saudara. Itu tanah subur. Itu tanah subur. Dan Indonesia ini tanah yang subur. Saudara nanam apapun depan rumah. Jadi enggak saudara? Bangga saudara jadi WNI saudara? Yang bangga boleh katakan amin. Yang bangga boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat kondisi negara hari ini, jangan saudara berpikir, aduh nyesel jadi WNI. Enggak. Tuhan makasih aku jadi WNI. Biar aku jadi pahlawan iman untuk negara ini. Jadikan aku Tuhan, putri sejati. Oh salah lagu saudara ya. Soalnya mau Agustusan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Agar semua suku bangsa
datang menyembahmu. Saudara, jadilah rumah doa bagi bangsa ini. Amin saudara. Saudara percaya bahwa negara ini akan dipulihkan? Saya sangat percaya Anda dan saya akan menjadi bagian pemulihan negara ini saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Maka dari itu ayo kita berdoa buat presiden kita berdoa buat wakil presiden kita berdoa buat pemerintah kita. Supaya mereka takut akan Tuhan. Seperti Raja Yosia. Raja Yosia tahu bahwa bangsanya murtad. Dia langsung buang berhala-berhala. Dan kebangkitan rohani terjadi dalam kerajaan Yehuda, saudara. Lanjut. Apalagi, saudara? Teknologi dan gawai sibuk sehingga tidak punya lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bangun tidur yang dicari HP dulu. Bangun tidur yang dicari notifikasi dulu. Bangun tidur yang dicari ada transferan masuk apa enggak. Bangun dulu untuk nyari sahamnya naik atau turun. Bangun dulu untuk ngelihat bitcoinnya bagaimana. Lupa bahwa bangun, doa dulu. Selanjutnya apa saudara? Ke toilet, buang air. Dan sikat gigi, saudara. Jangan lupa doa, baca firman. Terus apa lagi? Keluarga dan pasangan bisa loh jadi berhala. Lihat saudara. Sibuk dengan aktivitas duniawi, tidak lagi berfokus dengan aktivitas rohani. Seperti mesbah keluarga. Maksud saya, saudara bingung dengan acara-acara duniawi, tapi tidak pernah ada doa bersama. Tidak pernah ada aktivitas rohani yang dilakukan ke gereja bersama. Hati-hati, itu bisa jadi berhala. Terus yang terakhir saudara. Diri sendiri. Egoisme, egosentris. Aku, dan aku gak pernah Tuhan. Semua tentang dirinya, bukan lagi tentang Tuhan yang ada di dalam dirinya. Saudara percaya bahwa Tuhan ada dalam diri saudara dan saya? Ada, firman Tuhan yang berkata, tubuh saudara bait Allah dan roh Allah tinggal bersama dengan Anda dan saya. Saudara kalau saudara doa, saya kasih tips. Ada waktunya saudara diem. Kalau saudara doa gini loh, saudara diem. Tapi jangan tidur saudara ya, saudara diem. Terus nanti di hati saudara ada muncul kayak gini. Kamu coba ngelakuin ini yang baik ya. Kamu lakukan yang benar. Itu pasti tuntunan Tuhan saudara. Saya sangat percaya. Saudara kan sering tanya, di mana saya bisa dengar suara Tuhan? Loh ya saudara doa. Saudara diam, nanti di hati saudara muncul. Kamu harus kayak gini loh, berubah. Kamu harus perbaiki. Kamu harus begini. Nah, itu nanti bisa muncul di hati saudara. Lihat saudara. Segala sesuatu yang membuat Tuhan menjadi nomor 2, bahkan kesekian sudah menjadi berhala. Jadi kalau saudara nomor 2 kan Tuhan, sudah jadi berhala. Lanjut. Slide terakhir, penutup. Ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Terus bagaimana kita bisa kebangkitan rohani ada di dalam rumah-rumah kita atau pribadi kita? Memiliki pikiran dan kerendahan hati yang selaras dengan Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Hendaklah bersama, berpikir, dan berperasaan seperti. Wow. Maka saya tulis, niscaya kebangkitan rohani akan terjadi dalam kehidupan Anda. Yang kedua, Tuhan dapat berkaya melalui hidup Anda untuk menyatakan kebangkitan rohani. Saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Kita nggak pernah bisa milih kita lahir di keluarga mana, kita lahir dari ibu siapa. Kita nggak bisa milih. Betul saudara? Tapi saya percaya Tuhan punya rencana buat setiap kita. Saudara, setiap kita ini sama-sama berjuang. Ada orang bilang, oh kalau Pastor Yoel kan privilege. Ya puji Tuhan kalau saya bisa lahir di tengah-tengah privilege. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya juga harus bekerja keras. Saya juga harus melakukan yang terbaik. Ayah saya mungkin lahir, beliau harus kuliah, harus betul-betul besok mau makan apa, beliau bingung. Kalau saya lahir menuai apa yang ditabur oleh orang tua saya, tetek saya, kakek saya, dan ayah saya. Ya saya bersyukur. Terserah orang mau bilang privilege, orang mau bilang apa. Lah mau gimana? Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang taruh kok. Tapi saya percaya, rencana Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Saudara enggak boleh memandang orang, oh kalau ini yang enggak privilege, oh yang ini privilege. Semua itu punya tantangan masing-masing, saudara. Saudara jadi saya belum tentu saudara bisa survive. Lahir di nama besar, hamba Tuhan. Dan saya mengikuti jejak beliau jadi hamba Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan bukan karena saya anak pendeta. Karena tahu Tuhan panggil saya secara pribadi. Banyak anak pendeta ya tumbang. Banyak anak hamba Tuhan ya tumbang. Gak bisa. Gak panggilan. Jadi saudara gak bisa bilang, oh kan Anda soalnya kan lahir gini. Ayo kalau saudara jadi saya balik ayo. Belum tentu bisa saudara.
Tapi saya bisa bukan karena kuat gagah saya, tapi karena kekuatan daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang menguatkan Anda sekalian. Jadi hari ini saudara, saya percaya kita dipilih, kita dipanggil olehnya menjadi pionir-pionir kebangkitan rohani dimanapun saudara berada. Ketika saudara Tuhan tempatkan, jangan mengeluh kayak Tuhan, opo kok aku lahir di keluarga begini? Kenapa kok aku ngalami begini? Ngapain ngalami gitu? Ya memang kadang-kadang saya mohon maaf, kadang-kadang mungkin saya bisa bicara karena saya lahir di tengah-tengah privilege. Tapi saya mau katakan bahwa saya kenal Tuhan, Tuhan yang sanggup saudara, Tuhan yang mampu nolong saudara dan saya. Maka serahkan segala beban saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada Anda. Saudara siap untuk mengalami kebangkitan rohani di keluarga Anda? Saya harus kasih khotbah ini, karena melihat situasi hari ini tidak semakin baik saudara. Kita lihat berita, muncul kepalamu, lah kaget saudara. Ya tapi dalam bahasa yang lain, bukan bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita melihat berita tidak semakin baik. Kita lihat berita tidak semakin baik. Tapi mari kita buka firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang baik, itu yang benar, itu kekuatan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang pemain musik, worship leader boleh kembali. Saya rindu hari ini saudara, kebangkitan rohani seperti Raja Yosia. Dia dilahirkan di tengah-tengah bangsa yang murtad. Dia dilahirkan di tengah-tengah bangsa yang melawan Tuhan, yang mendukakan Tuhan, yang menyakiti Tuhan. Tapi dia tahu, dia lahir karena Tuhan memilih dan memanggil dia, saudara. Saudara, sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, izinkan saya untuk membagikan satu nilai yang diajar oleh ayah saya dan ibu saya. Dan ini diteruskan daripada kakek nenek saya. Kakek nenek saya berkata demikian kepada ayah saya dan saudara-saudara beliau. Kalau dunia ngajarnya begini, kalau orang itu 1000 kali baik, 1 kali jahat, ya ingat yang jahatnya, jangan yang baiknya. Jadi sudah baik 1000 kali, 1 kali kesalahan, yang dilihat apa saudara? Jahatnya. Padahal 1000 kali kebaikan. Itu dunia. Tapi titik saya sebut beliau titik. Saya nggak pernah ketemu dengan beliau, karena beliau sebelum ayah saya menikah sudah dipanggil Tuhan. Tapi nilai itu hidup di dalam saya. Beliau berkata begini kepada ayah saya. Tapi nilai firman Tuhan, 1000 kali kejahatan dapat dikalahkan dengan 1 kali kebaikan. Kisah ini nyata. Karena ketika ayah saya lahir, beliau kalau cerita, makanya gini saudara, saya percaya kalau saudara bekerja keras, kadang-kadang saudara kan begini, kalau saya dulu pernah susah, saya gak mau anak-anak saya susah seperti saya. Betul gak saudara punya pemikiran kayak begitu? Betul tidak? Iya kan? Nah beliau sampaikan, ketika beliau lahir dalam susah, dihina tetangganya karena miskin. Tetangganya kaya saudara, tetangga ayah saya kaya, dihina miskin. Tapi ada satu kejadian yang membuat ayah saya jadi mengasihi tetangganya, jadi gak benci dengan tetangganya. Karena waktu itu zaman itu mereka sudah punya motor tahun 70-an lah. 70-an, 80-an mereka sudah punya motor. Berarti kan sangat kaya tetangganya. Zaman itu loh saudara, motor yang 70-an itu, 80-an itu ya. Waktu itu usia ayah saya masih kecil sekali. Lalu kakek saya itu pakai sepeda pancal. Sepeda pancal yang gak bagus, yang jelek lah gitu saudara. Di suatu kali di jalan kan di daerah Panarukan ya, dekat situ Bondo di situ saudara. Jalan pakai sepeda, rantainya putus saudara. Rantai kakek saya, rantai sepedanya putus. Lalu dari belakang ada motor tak gitu saudara. Dan apa yang dilakukan oleh yang naik motor itu? Dibantu dorong, dipancalno sampai ke depan rumah kakek saya. Nah ternyata yang dorong itu tetangganya saudara. Jadi kakek saya, oh ini tonggonya. Dan dari situ kakek saya bilang kepada anak-anaknya. Beliau berkata apa? Nak, hari ini papa ditolong ambek tonggo. Ojo benci, tolongen tonggomu sampai mati. Tolongan. Dan itu dilakukan ayah saya. Yang tonggo yang kaya itu sekarang jadi kekurangan, tapi ayah saya memberkati mereka semua. Saudara, mari kita jadi orang-orang yang seperti itu, kebangkitan rohani saudara. Yang mau boleh katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri saudara. Biar hari ini kita bersama-sama kita berpikir, berperasaan seperti Kristus Yesus. Saya dulu mengajak saudara kita boleh nyanyi sebuah lagu, kita sama-sama belajar. Ini lagu lama saudara. Saya memang senang lagu-lagu lama. Karena lagu-lagu lama ini apa saudara? Ditulis penulis yang mengalami hal itu. Penulisnya mengalami betul sehingga bukan komersil. Dia tulis itu karena mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kita belajar sama-sama, kalau tahu ya boleh nyanyi bareng-bareng. Oh Rabbasya Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku.
Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kita boleh nyanyikan lagu ini dari awal. Oh haleluya. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Amin. Yesus, Kau mendengar bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Mari kita tinggikan Dia. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Dengan lebih sungguh jemaat Tuhan katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Kita takaralama yaralama ralama syadaralama. Sebelum saya tutup dalam doa firman, saudara, tadi saya menyebut, saya melihat ada mungkin saudara yang mungkin memiliki sama seperti saya. Saudara lahir, saudara menjadi penerus. Saudara menjadi orang yang meneruskan tongkat estafet. Saudara, saya banyak, dalam 3 tahun saya ketika saya didaulat oleh Bapak Gembala, gak mudah saudara. Contoh, orang kalau datang, khotbahmu kok gak lucu, gak kayak bapakmu. Tapi saya bukan khotbah untuk manusia, saya khotbah karena Tuhan yang minta untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan. Kalau saya memilih pada saat itu orang datang, kamu itu, orang itu gak lihat kamu, orang itu lihat papamu, orang lihat. Kalau saya dengan mentalitas yang tidak bersama dengan Tuhan, saya bisa undur diri dari pelayanan. Tapi saya tahu Tuhan panggil saya dan Dia punya rencana. Kalau hari ini mungkin ada saudara yang penerus saudara ada tongkat estafet yang mungkin dari orang tua saya berikan kepada Anda dan Anda merasa kayak berat gitu. Saya mau bilang, jangan pakai sepatu ayah atau ibu saudara, nggak muat, nggak cukup. Pakai sepatu sendiri. Pakai sepatu sendiri. Karena Anda bukan orang tua Anda. Anda adalah Anda dengan versi yang terbaik. Saya banyak menemukan anak-anak hamba Tuhan yang mengalami mereka nggak kuat, mereka nggak tahan. Karena selalu, kamu gak kayak bapakmu, kamu gak kayak ibumu, kamu gak kayak orang tuamu, kamu gitu. Orang ngomong cuap-cuap gampang. Tapi saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memberikan kebangkitan rohani bagi kita. Saya pernah suatu kali diundang sebuah gereja ini, dan ini saya masih ingat, tapi saya puji Tuhan sudah Tuhan berikan kelepasan untuk legowo. Saya diundang ke sebuah gereja. Majelisnya saudara, di depan mimbar bisa ngomong begini. Waduh, khotbahnya gak lucu kayak bapak ini. Di depan umat saudara. Saya cuma bisa diam, saya hanya menunduk saja. Oh, berarti ternyata mereka mengundang stand up komedi. Nanti berikutnya kok saya diundang, saya mau lucu. Akhirnya saya kembali, saudara, saya diundang lagi. Saya khotbah dari awal ketawa semua. Majelisnya ngomong, loh, kau no isi nih lucu tok. Waduh, gak lucu salah. Agak genting lambene saudara. Tapi dari situ saya belajar, saya tidak hidup dari omongan orang, saya hidup dari apa kata firman Tuhan. Hari ini saudara, ya boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi itu. Kenapa saya menyampaikan ini? Supaya saudara bangkit rohani. Mungkin saudara lalu lama saudara turun rohani ya karena dengerin omongan orang. Karena dengerin omongan orang yang mudah saja mencibir, gak pakai otak, mulut ngomong dulu. Tapi saya ini mau bilang, kita punya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Amen. Kita punya firman Tuhan yang bisa membuat kita kokoh dan teguh berdiri. Bangkit. Saya bangga dengan jemaat Yesus karena saya berhadapan dengan mental pemenang. Karena saya berhadapan dengan jemaat-jemaat yang Tuhan pakai dengan luar biasa.
Saudara, biar kita terus semakin murni dan dibawa Tuhan semakin tinggi dan semakin tinggi. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Kalau kami salah, tegur kami. Kalau kami lemah, kuatkan kami. Kalau kami keluar jalan, insyafkan kami supaya kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi di tempat ini. Dan kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya boleh sama-sama berkata amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk. Haleluya.